Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Meizu M6s. Menurut pemilik dari ponsel Meizu M6s ini, kendala yang dialami dari ponsel Meizu M6s nya yaitu mengalami boot loop, dan jika dilakukan pengecasan itu ponselnya mau masuk menu ya. Jadi hanya saat ditancapkan cas saja ya, Meizu M6s nya ini mau masuk menu. Oke, jadi ini baterainya dalam kondisi sangat low ya. Akan saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga bisa Meizunya bisa mengangkat ya, maksudnya bisa melakukan booting hingga masuk menu ya. Nah itu tadi ya, itu tadi ada isinya hanya berapa persen ya, 1%. Akan saya coba paksa untuk booting ya. Ini kita tunggu ya, ini masih melakukan booting dari OS nya ya. Untuk Meizu ini memang OS nya menggunakan Flame. Untuk videonya saya percepat saja ya, karena memang menunggunya cukup lama ya. Ini videonya saya percepat untuk menyingkat durasi waktu ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Oke ya, masih belum masuk, kita tunggu saja hingga masuk menu. Nah, menurut pemiliknya juga katanya itu kalau chargernya dilepas saat sudah masuk menu itu ponselnya langsung mati ya, ataupun langsung restart ya. Itu tadi karena terlalu lama saya potong saja, dan ini sudah sedikit mengisi ya, sudah mau nambah ya ke 3%. Coba saya nyalakan lagi ya, karena saya ingin tahu dulu. Nah ini ya, bisa masuk menu ya. Jadi saya ingin tahu apakah memang benar-benar yang dikatakan pemiliknya benar-benar seperti itu ya. Nah ini charger saya lepas, langsung mati ya HP-nya. Ponselnya Meizu M6s nya ini langsung mati dan restart ya. Jadi bukan mati tapi restart, langsung dia masuk ke Meizu lagi ya, masuk ke booting lagi ya. Jika tanpa cas itu memang dia seperti itu. Jika tanpa cas itu dia boot loop, tapi jika menggunakan cas dia mau masuk menu ya. Ini ya, di sini di video ini akan saya coba lakukan perbaikan ya. Jadi tidak mengganti, tapi saya lakukan perbaikan terhadap ponsel Meizu M6s yang mengalami boot loop seperti ini ya. Jadi boot loop yang dialami Meizu M6s ini bukan, permasalahannya bukan dari operating system yang bermasalah ya, karena jika kita tancapkan cas Meizu M6s ini normal-normal saja ya. Jadi operating sistemnya normal-normal saja. Operating system itu semacam ya softwarenya ya. Jadi pengoperasiannya itu lancar-lancar saja jika kita tancapkan cas mau masuk menu dan tidak boot loop ya. Ya itu tadi ya, itu tadi masuk menu ya. Nah ini ya. Jadi jika casnya masih tertancap itu dia operating sistemnya baik-baik saja, tidak boot loop ya. Jadi problem seperti ini harus dipastikan. Kalau di cas memang bisa masuk menu dan lancar-lancar saja, berarti bukan di software ya kerusakannya, atau bukan di operating sistemnya itu kerusakannya. Nah kerusakannya itu bisa di bagian hardware ya. Nah di bagian hardware itu juga di bagian apa, itu juga kita harus cari tahu ya. Nah kebanyakan yang saya alami jika kasusnya seperti Meizu M6s ini, itu kerusakannya di bagian baterai ya. Nah
ini Meizu M6s ini sebetulnya diganti baterai yang baru saja itu sudah normal, tapi karena sewaktu video saya ini buat itu baterainya masih kosong ya, belum ada yang punya, dan Meizu M6s ini tergolong masih baru dan belum ada yang jual baterainya. Akhirnya coba saya lakukan perbaikan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Untuk step pertamanya ya, itu buka terlebih dahulu kedua baut yang mengunci casing belakang di area bawah ya, di samping kanan kiri dari lubang cas ya. Jadi bautnya itu menggunakan jenis Pentalock 0,8 x 25 mm. Jika sudah dilepas bautnya, lepas SIM trinya, lalu kita lakukan pelepasan dari casing belakangnya ya. Ya, casing belakangnya ini cukup bagus ya bahannya. Dia menggunakan bahan seperti metal. Ya, ini saya menggunakan bantuan alat seperti metal juga, tapi lentur ya, agar tidak merusak casing bagian belakangnya ya. Nah, ini ya, memang sangat kuat sekali casing bagian belakangnya ini. Saya saja sendiri yang sudah sering bongkar-bongkar ponsel ini juga mengalami kesusahan, tapi pelan-pelan saja ya. Kita cari selanya ya, sela yang termudah. Nah, akhirnya saya mengakalinya ini menggunakan, ini adalah plat pencetak BGA ya, plat pencetak BGA. Ini bahannya itu sangat lentur dan tipis sekali, padahal terbuat metal ya, dari metal ya, tapi sangat tipis dan lentur ya, sehingga saya bisa masuk ya itu ya ke sela-selanya, sehingga saya bisa mencongkel ya casingnya ya, itu ya sampai melengkung gitu ya, plat pencetak BGA nya itu sampai melengkung seperti itu. Tapi saya berhasil untuk mengangkat di satu sisi ya, sehingga ada sela untuk mengangkat ke sisi-sisi yang lain ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting jangan sampai merusak dari casingnya ya. Nah ini lebih aman ya menggunakan plastik. Jadi alatnya ini saya menggunakan pick berbahan plastik ya untuk melanjutkannya. Ya ini ya, jadi lebih aman. Sampai saya juga menggunakan kuku saya ya. Nah ini ya, sampai semuanya bisa terbuka di casing bagian belakangnya ya. Ya mohon maaf ya jika tutorial kali ini sedikit lebih lama. Nah lanjutnya itu lepas dulu ya, konektor baterai yang masih tertancap di mesin kita lepas ya. Lalu saya akan melakukan pengukuran terhadap baterainya ya. Jadi apakah tegangan atau isi baterai ini tinggal berapa, itu saya ukur dengan avometer digital analog ya. Itu di bagian DCV ya, DC volt itu di angka 10 ya, DC volt 10 ya. Ini saya ukur baterainya ya. Nah ini ya, ini anehnya di sini. Jadi saya ukur menggunakan avometer analog ini atau multitester analog ini, baterai ini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya, alias 0 volt. Padahal standarnya baterai itu setidaknya itu harus ada di antara 3,7 volt hingga 4,2 volt ya. Itu baterai itu bisa bekerja dengan baik ya. Nah saya curiga apakah gara-gara baterai yang tidak ada arusnya ini, sehingga maksud saya baterai yang tidak ada isinya ini, sehingga ponselnya bisa bootloop seperti itu ya. Nah ini saya lanjut lakukan pengecekan terhadap mesinnya ya. Saya cek mesinnya itu konslet atau tidak menggunakan multitester analog di ukuran yaitu ohmmeter ya. Ternyata tidak konslet mesinnya, jadi mesinnya itu aman-aman saja. Nah akhirnya saya putuskan untuk melakukan pengisian daya baterai menggunakan power supply ya. Ini ya, jadi saya menggunakan power supply biasa ya. Ini ya, saya masih belum punya power supply yang bagus. Ini saya menggunakan power supply Hiwa mereknya, dengan kekuatan itu 15 volt dan 0,1
dan 1 ampere ya. Jadi kecil tapi cukuplah untuk buat mengisi baterai-baterai yang terkuras habis seperti Meizu M6s ini ya. Ya, ini ya. Ini saya lakukan pengisian baterai melalui power supply secara langsung ya. Itu ya. Jadi caranya seperti itu tadi, tancapkan kutub power supply-nya yang kutub plusnya ke baterai yang plus, kutub yang plus, dan yang minus ke bagian yang minus. Nah, setelah saya lakukan pengisian baterainya menggunakan power supply, itu saya cek itu baterainya sudah mengeluarkan tegangan, itu tegangannya sudah cukup terisi, berkisar 4 volt ya. Ya, ini akan saya coba nyalakan lagi ya, apakah masih boot loop atau tidak. Jadi saya masih penasaran apakah penyebab boot loopnya itu karena baterai yang terlalu kosong atau memang baterainya sudah rusak ya. Jadi kita coba cek. Kalau ini setelah ada isinya kisaran 4 volt ini masih boot loop, berarti kemungkinan besar baterainya memang bermasalah ya. Oke ya, kita tunggu karena untuk membuktikan itu memang ya harus penuh kesabaran ya. Ini ya, jadi dia tetap mati ya. Nah itu ya, tetap tegangannya low ya. Jadi sama saja ya. Jadi bisa saya pastikan ini memang baterainya sudah bermasalah ya. Nah, saya cek kembali apakah isinya terkuras atau tidak. Nah, mohon maaf ya, tidak saya tunjukkan untuk di bagian avometer atau multitesternya, tapi sudah saya cek ini isinya normal-normal saja ya, masih berkisaran 4 volt tapi kondisinya masih tetap boot loop. Oke, kalau gitu lanjut ya, kita perbaiki saja baterainya ya. Kita coba perbaiki baterainya. Kita lepas terlebih dahulu baterainya dari badan ponselnya atau casing tengah dari Meizu M6s nya ya. Kita lepas saja. Tadi sudah ada lem ya atau perekat yang sudah saya lepas ya. Ini saya bongkar saja terlebih dahulu ya baterainya. Ini lepas ya. Ini adalah kita mau lepas isolasi yang melindungi dari PCB baterai ya. Jadi ini adalah PCB proteksi baterai ya yang kita akan buka ini ya. Itu ya, ada sedikit PCB. Nah, PCB itulah yang mengatur tegangan maupun yang mengatur jika ada arus yang tidak diinginkan. Nah, ini ya, ini adalah PCB proteksi ya. Ya, ini ya, ini ada fuse atau kalau bahasa umumnya itu sikring ya. Itu ya, itu fuse dari baterainya itu kita lepas saja dan kita jumper. Nah, ini saya cek apakah fuse-nya konslet. Ternyata memang iya ya, ternyata fuse-nya itu konslet. Itulah yang menyebabkan baterai ini menjadi membuat ponselnya menjadi boot loop karena baterai ini fuse-nya udah konslet. Oke, jadi dilepas saja ya, dilepas lalu jumper. Jadi cara ini aman atau enggak? Kalau bilang aman ya itu aman asalkan pengecasannya tidak berlebihan ya, karena sikringnya sudah kita lepas. Nah, ini ya, ini saya bikinkan jumper langsung ya. Jadi kutub satunya ke kutub yang lainnya itu saya jumper saja, fuse-nya dilepas. Jika memang kita lakukan penjamperan fuse seperti ini di baterainya, jangan sampai pengecasannya berlebihan ya. Jadi biar tidak mengalami kerusakan nanti di ponselnya ya, karena jika berlebihan itu membuat nanti ponselnya malah rusak ya, karena sudah proteksi pengamannya hilang. Nah,
metode seperti ini itu metode sementara ya, istilahnya karena tidak ada baterai yang baru, atau jika memang punya fuse dari baterai lain itu bisa digunakan ya, asalkan besarannya sama ya. Oke, ini sudah saya lakukan penjamperan, lalu saya lindungi lagi ya, itu dengan isolatif anti panas ya, karena ya untuk pengamanan ya, kalau nggak diamankan, karena itu kan PCB proteksi, kalau ada short itu bisa bahaya ya, bisa menyebabkan kebakaran. Oke ya, setelah saya lakukan penjamperan, saya lakukan pengecekan arus lagi, apakah arusnya masih ada, dan saya cek masih ada berkisaran 4 volt. Lalu ini saya coba apakah dengan melakukan pelepasan fuse atau sikring dari baterai dan kita jumper itu akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan boot loop dari Meizu M6s ini atau tidak ya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi ini solusi buat yang belum bisa beli baterai atau masih mengumpulkan uang untuk beli baterai, ini bisa menjadi solusi sementara ya. Iya, alhamdulillah ya, akhirnya bisa masuk menu ya tanpa ada boot loop dan ada isinya 23% ya di HP-nya. Oke ya, jadi tutorial kali ini sampai di sini dulu ya kan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Ya, terima kasih dan salam MBA.